Baik, oke, jumpa lagi di channel UPX ID ya. Kali ini saya akan memberikan update singkat ya, mungkin videonya di bawah 10 menit. Video kali ini saya akan berikan sebuah tutorial bagaimana cara update time atau SNTP ya, Simple Network Time Protocol ya. Jadi di Mikrotik itu teman-teman, untuk time atau clock itu penting ya, karena di samping untuk akses log yang ada di Mikrotik, contoh seperti ini. Jadi jika ada serangan atau mungkin ada kendala di server atau router utama kita, maka untuk analisanya atau analisisnya itu cepat ya. Jadi kapan waktunya, kemudian kapan errornya itu ada ya. Kemudian jika teman-teman di sekolah atau ngajar atau memberikan materi tentang radius dan lain-lain, itu sangat krusial ya, karena jika NTP atau Network Time Protocol atau Simple Network Time Protocol yang kita jalankan di server kita itu tidak sesuai waktunya, maka pada saat generate voucher itu tidak akan sesuai ya. Kemudian jika teman-teman pengguna hotspot juga, konfigurasi ini sangat penting ya, karena active time, kemudian waktu pengaktifan, kemudian generate vouchernya itu tidak akan sesuai dengan jam yang ada di lokasi kita. Disclaimer, jika teman-teman ada di 3 zona di Indonesia, yaitu IB, WIT, dan WITA, itu bisa teman-teman sesuaikan nanti di sistem clock ya. Mungkin video ini akan singkat ya untuk tentang time, karena kenapa saya bahas sekarang tidak dari dulu, karena ini memang penting ya. Ini sering terjadi pada saat siswa atau teman-teman yang setting Mikrotik atau mungkin time dan lain-lain itu tidak sinkron ya. Kemudian pada saat setting itu masih bawaan dari Mikrotik pada saat setting di sistem hotspot seperti ini ya. Sorry, di IP hotspot. Nah, pada saat di server profile dan lain-lain itu waktunya tidak sesuai. Kemudian pada saat generate atau buat apapun itu seperti di firewall, itu masih waktunya itu di 1970 kalau nggak salah, apa 75 gitu, lupa saya. Jadi pada saat konfigurasi itu akan sesuai dengan waktu pertama Mikrotik ya, seperti itu. Nah, untuk caranya cukup simpel. Di sini teman-teman cukup sedia NTP pool ID, namanya NTP pool Indonesia atau ID, boleh silahkan. Kalau saya lebih prefer pakai ini ya, dari org atau ntp pool.ntp.org ya. Nah, inti ntp pool.org atau organization, karena NTP ini sangat jarang down atau memang tidak pernah down ya pada saat sinkronisasi sesuai dengan waktu yang ada di Indonesia. Di sini ada beberapa pilihan dari server 0, kemudian server 1, server 2 dan 3. Teman-teman bisa gunakan. Kalau saran saya itu file over ya, maksudnya file over di sini meskipun satu server, tapi sediakan 2. Kalau saya tetap pakai 1 ya, cuma sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di Mikrotik teman-teman tinggal buka di sistem SNTP client ini. Kalau di Mikrotik Router OS versi 640 ke atas itu sudah SNTP client ya. Teman-teman tinggal set. Kalau saya lebih prefer menggunakan server DNS name, karena untuk pool intervalnya itu update otomatis. Nah, seperti itu. Untuk primary NTP dan secondary NTP, kenapa tidak saya gunakan? Karena pada saat kasus-kasus sebelumnya menggunakan user manager ataupun generate micmon itu terkadang tidak update otomatis ya. Jadi teman-teman saya rekomendasikan jika mau setting SNTP client menggunakan di server DNS name atau server domain name system name dari ini ya. Jika teman-teman mau file over, monggo tinggal tambah saja di sini. Teman-teman tinggal copy saja, semisal ID 1 atau server 1 seperti ini. Masuk di Mikrotiknya, tinggal teman-teman paste, kemudian apply dan oke ya. Seperti ini. Jadi teman-teman pada saat cek SNTP client ini akan
regenerate ulang nanti untuk aktif servernya. Nah, kenapa ada 2 atau 3 atau 4 boleh? Pada saat salah satu NTP ini tidak berfungsi, maka dia akan ngambil dari SNTP yang lainnya yang ada di bawahnya seperti itu. Kemudian jika teman-teman pada saat sudah konfigurasi ini waktu di mikrotiknya, teman-teman tinggal klik kanan. Jika menggunakan Winbox, klik kanan, di sini tinggal add time, nanti akan muncul seperti ini. Ini uptime nya, tinggal teman-teman add time saja seperti ini. Nah, waktunya sekarang 11.23 sudah sama dengan komputer saya. Kemudian tinggal add date atau tanggal ya. Nah, di sini sudah sesuai. Teman-teman jika ini sudah sesuai, maka sesuaikan dengan konfigurasi yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Nah, kemudian jika teman-teman ada di 3 time zone Indonesia atau 3 time zone lokasi yang ada di Indonesia, teman-teman tinggal sesuaikan di sistem clock. Nah, di sini nanti jika teman-teman setting DNS name-nya ini, maka ini akan otomatis berubah ya. Di sini centang auto detect boleh, jika tidak mau auto detect juga boleh. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau saya pakai auto detect karena saya otomatis di WIB, masih daerah Jawa Timur. Nah, di sini juga tinggal sesuaikan mau Asia mana. Kalau saya Asia Jakarta, jika mau GMT yang lain tinggal sesuaikan mau pakai Jayapura boleh, jika daerah timur, atau mungkin WIT-WIT-nya teman-teman sesuaikan di GMT-nya ya. Ini tinggal uncheck ini saja, kemudian di sini cari ya, seperti itu. Untuk konfigurasi SNTP ini berguna ya, sangat berguna, terutama jika teman-teman banyak konfigurasi yang berurusan atau krusial dengan waktu. Contoh logging, kalau saya logging ini ngecek kapan internet saya down, atau mungkin seperti VPN remote saya ini down, kemudian waktu jam berapa di rumah padam, karena kebetulan saya sudah pakai UPS, jadi mikrotik di rumah saya itu uptime nya sudah 19 hari. Nah, ini kenapa reset ulang, karena padam yang terakhir yang 20 hari yang lalu itu sekitar 1 hariannya, jadi UPS tidak bisa istilahnya mengcover agar uptime nya itu 100%. Seperti biasa, namanya juga UPS punya batasan, masih 20.000 mAh. Teman-teman bisa tonton videonya di video sebelumnya ya, untuk review UPS Mars Riva saya. Nah, selain logging ini, teman-teman bisa cek contoh semisal ada di files ini. Nah, di sini ada beberapa yang memang konfigurasi bawaan. Nah, jika teman-teman masih pada saat buat folder atau upload sesuatu, waktunya ini waktunya ini akan sesuai dengan waktu kali ini. Nah, ini kebetulan ada 2 skin ini nanti saya akan bahas. Maksudnya skin di sini berguna untuk jika teman-teman mau akses mikrotik via web. Nah, di sini ada via web ini. Jika teman-teman gunakan seperti saya, contoh mau jadi quest user boleh, bisa login di mikrotik saya, mau ngecek konfigurasi dan lain-lain. Nah, konfigurasinya di sini ya. Nah, itu berguna pada saat teman-teman ingin agar akses publik, contoh lihat traffic dan lain-lain untuk viewers dan apapun teman-teman itu dengan base rule. Nah, teman-teman bisa sesuaikan di sini. Di sini ada user view saja, kemudian ada test. Nah, saya yang gunakan user view. Jadi contoh untuk ISP di atas saya itu kadang ngeyel ya pada saat dibilang internet down, padahal di ping di server saya itu down juga. Nah, kemarin sudah tak kasih akses juga biar dia remote dari router utamanya, biar dicek sendiri, bukan konfigurasi atau bukan dari router saya yang down. Nah, seperti itu. Kenapa saya buat ini ya, jadi biar ISP di atas saya itu bisa belajar ya, karena mikrotik yang digunakan di ISP di atas server saya ini masih speknya di bawah router saya ya, biar tahu konfigurasi, kemudian biar bisa belajar juga, atau istilahnya berkaca pada kesalahan seperti itu. Nah, pada saat login ini nanti teman-teman di logging ini akan muncul siapa yang logging. Nah, seperti ini sudah ini muncul jam 11.26 login via web. Nah,
bergunanya seperti ini. Kemudian pada saat setting IP hotspot, kemudian di server profile ini teman-teman jika menggunakan radius, maka accountingnya nanti akan sesuai ya, karena studi kasus yang sebelumnya paket SMK yang paket 4 itu yang tahun 2024-2023 itu pakai radius ya. Jadi jika pakai radius pada saat generate atau setting time itu tidak akan sesuai ya, seperti itu. Studi kasusnya seperti itu sih. Jadi time ini sangat berguna atau krusial di teman-teman ya, seperti itu. Kemudian untuk setting-setting lain seperti firewall, kemudian DNS, dan kemudian di firewall connection ini akan sesuai waktunya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja ya, simple, namun ini sangat penting ya, karena pada saat teman-teman tidak sesuai atau jamnya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka untuk analisa error, kemudian untuk analisa kekurangan atau hal-hal yang sangat penting itu akan tertinggal ya, seperti itu. Nah, jika teman-teman pakai CLI cukup gampang juga, sama tahapnya, tinggal masuk ke sistem seperti ini, kemudian SNTP, ya, teman-teman bisa masuk sistem NTP. Nah ini, nah tinggal klien seperti ini, kemudian kalau mau enable ya tinggal enable, set enable, nah tinggal yes gini. Nah seperti itu ya teman-teman. Nanti jika menggunakan CLI monggo sesuaikan, jika menggunakan GUI lebih mudah ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, nanti video selanjutnya saya akan bahas tentang IP DHCP server lisis ya. Di sini mungkin teman-teman lihat kenapa banyak yang saya statik seperti ini. Nah ini kenapa saya banyak yang statik sama yang tidak di statik ya, seperti itu, karena ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.